Om Bahrun, mungkin saya satu slide aja sebentar mau memaparkan tentang EMC. Silakan Om. Di disable nih. Bentar Prof. Jadi oke. Mau masuk Om. Sharing. Baik, udah Om ya, udah siap. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, mungkin ini saya akan sedikit menerangkan tentang apa yang disebut dengan Indonesian Mapping Community. Jadi Indonesian Community ini adalah Mapping Community ini adalah komunitas di mana banyak rekan-rekan di seluruh Indonesia dari 34 provinsi yang bergabung di Indonesia Mapping Community, yang mana dalam selama work from home kita melakukan training di sejak bulan Maret sampai saat ini, dan saat ini ada 3 angkatan yang sudah lulus dan 7 angkatan yang masih dalam proses pembelajaran. Jadi sampai data 15 Mei 2020 kita sudah meluluskan 1.102 alumni, dan mungkin nanti tanggal 22 kita akan luluskan alumni lagi kurang lebih sekitar 200 orang, dan kami tersebar di 34 provinsi di Indonesia, yang mana pelatihan yang kami berikan ini adalah mengintegrasikan pemetaan dengan menggunakan data drone, karena yang memang selama ini banyak mapping atau mapper yang belum memahami dengan baik bagaimana data yang bersumber dari hasil akuisisi drone dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi spasial yang bisa digunakan untuk pemetaan, sehingga pemetaan yang dilakukan tentunya akan lebih update, memiliki presisi dan akurasi yang lebih tinggi dengan menggunakan drone. Dan begitu juga banyak rekan-rekan yang lama bermain di drone belum banyak memahami pemanfaatannya untuk kegiatan pemetaan. Nah, di dalam Indonesia Mapping Community ini kita selama terus-menerus kurang lebih 1 hari itu 18 jam. Kelas ini ditutor oleh para guru, ya, oleh guru utama dan juga pengurus sekolah, untuk mempelajari bagaimana proses-proses pemetaan, kemudian juga akuisisi data dengan drone, dan terakhir analisis yang terkait dengan masalah spasial ini. Nah, ini kira-kira mungkin gambaran kami. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung di Indonesian Mapping Community bisa melihat-lihat di Facebook grup kami di Skygraver Mapping, di mana banyak informasi yang diberikan. Nah, perlu juga diketahui bahwa peserta Indonesia Mapping Community ini tidak hanya dari satu bidang, tapi kami mencatat ini beragam bidang, mulai daripada misalnya bidang-bidang teknis, sosial, ekonomi, bahkan ada juga yang di sini untuk masalah perpajakan dan sebagainya. Karena kita melihat bahwa potensi teknologi drone ini adalah suatu keniscayaan yang harus kita jalani, yang harus kita alami, sehingga demikian bagaimana kita mempersiapkan mempersiapkan kompetensi terkait dengan teknologi drone dengan pemetaan ini. Nah, kami juga ini di dalam pelatihan ini menyediakan berbagai materi, berbagai panduan, dan juga mungkin berbagai contoh yang harus dikerjakan oleh para peserta atau para siswa yang mengikuti pelatihan ini secara gratis dengan syarat memenuhi ketertiban di dalam kelas. Artinya tertib di dalam kelas ini akan meningkatkan kenyamanan ketika kita belajar, dan yang penting kalau misalnya Bapak Ibu mau ikut di dalam pelatihan yang kami selenggarakan harus sama-sama ikhlas. Jadi kami pengurus, guru utama ikhlas mengajarkan ilmunya,
dan Bapak Ibu juga ikhlas menerima sebagai murid atau peserta di dalam pelatihan itu. Nah, ini kami berharap bahwa komunitas yang sudah tersebar di 258 kabupaten kota, mudah-mudahan tanggal 22 ini akan bertambah kembali. Ini bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan di daerah. Jadi silakan Bapak Ibu nanti kalau di daerah masing-masing bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di 34 provinsi yang telah mengikuti pelatihan ini. Silakan karena ada kewajiban daripada peserta ini untuk mengamalkan dan mengajarkan kembali ilmu yang diperoleh di Indonesian Mapping Community ini. Selain tentunya bisa membantu untuk berbagai kegiatan yang ada di lapangan atau di daerah. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyimak paparan dari Om Febri Hadriono. Beliau adalah anggota Indonesia Mapping Center yang juga beliau juga salah satu pakar di bidang drone untuk konstruksi. Jadi beliau ini unik walaupun sudah pakar tapi mengikuti dari level basic, advance 1 dan advance 2. Nah, ini adalah bahwa kami juga menekankan bahwa di dalam pelatihan yang kami kembangkan ternyata banyak kita sharing informasi bagaimana misalnya drone untuk satu bidang misalnya kehutanan dipahami juga oleh rekan-rekan yang di bidang lain, konstruksi dan lain sebagainya. Saya kira itu Om Moderator, Om Muhammad Bahrun, paparan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada waktu ini bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita sekalian. Terima kasih, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hikmat. Prof. Hikmat di Indonesia. Ya, oke. Udah? Ya. Udah saya matiin. Ini nyala sebentar. Bentar, ada yang nyala. Baik, terima kasih Prof. Hikmat. Prof. Hikmat, ya, Ramdan ini adalah kepala sekolah dari Sekolah Online Pemetaan. Berikut akan saya meminta kesediaan guru utama kita, Om Zulfikar. Om Zulfikar adalah salah satu pengajar dari Universitas Papua. Om Zulfikar, silakan waktunya, Om. Siap, Om Bahrun. Terima kasih, Om Bahrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sambil masih kerjain peta, jadi ada laptop yang nyala di sebelah saya lagi. Yang pertama-tama gini, Om Febri, terima kasih banyak, kawan, sahabat, pakar sebenarnya. Sepakat yang Prof. Hikmat bilang, down to earth gitu ya. Karena di Indonesia Mapping Community memang setiap ada kelulusan itu kita melarang yang namanya ada orang yang sombong gitu. Jadi boleh dikatakan kita nggak pernah ikhlas berbagi dengan orang yang nanti baru tahu, kemudian mulai berkuar-kuar di luar seolah-olah jadi pakar gitu. Nah, tema hari ini Om Febri akan membawakan materi mengenai GCP. Akan sangat menarik karena jadi Prof. Hikmat dan semua kawan-kawan per hari ini tuh lulusan kita sudah hampir mendekati 1.400 orang yang akan kita wisuda besok gitu. Apa yang akan kita luluskan besok? 1.400 orang yang sudah tersebar di 291 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah modalitas kalau negara butuh bantuan sebenarnya, BG butuh bantuan mapper, ini semua sudah siap. Tinggal beli 291 drone, ditaruh di semua kabupaten kota, peta skala detail itu udah beres itu seluruh Indonesia. Jadi keluhan-keluhan tentang data yang mahal, peta yang skala besar yang susah itu sebenarnya bisa kita minimalisir. Dan tentunya dengan tenaga yang sudah kita sertifikasi plus apa? Low budget. Yang paling penting itu karena niat komunitas ini adalah untuk berbagi.
Nah, Om Febri akan membawakan kita materi yang memang menjadi pertanyaan banyak peserta ketika kita dihadapkan kepada yang namanya meningkatkan akurasi dari peta kita. Akurasi kenapa penting? Karena sekali lagi permasalahan mengenai pergeseran batas di lapangan, permasalahan mengenai bagaimana kita menghitung cut and fill ketika di pertambangan, gitu. Permasalahan untuk menentukan apakah ada pelanggaran hukum atau tidak, itu tentunya akan sangat dipengaruhi oleh yang namanya GCP ini. Dan pengalaman saya tahun lalu, 2 tahun lalu membantu Polda Bengkulu, ternyata Om Febri, ketika dihadapkan ke pengadilan, pertanyaan hakim juga begitu, Om Febri. Ini titik kontrolnya kemana gitu. Jadi akhirnya harus dibuat GCP kira-kira gitu. Nah, paling penting ketika kita berbicara akurasi, kita juga harus punya perspektif bahwa, dan kita harus sepakat bahwa akurasi itu identik dengan butuh biaya. Jadi jangan pernah mau berpikir akurasi bagus dengan low budget. Kemarin saya sempat diskusi dengan salah satu staf peneliti BIG di Angkatan 4 yang lagi presentasi. Saya sampaikan begini, bagaimana supaya low budget, bagaimana kalau BIG membuat semua titik GCP seluruh Indonesia, nanti kawan-kawan yang bantu petakan. Jadi kita punya komunitas membantu melakukan action-nya, BIG cukup membuat titik-titik GCP di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira itu. Jadi terima kasih sekali Om Febri. Bahkan bocor-bocoran ini sampai akurasinya bahkan ada yang sudah di bawah 1 mili, itu Om Febri ya. Luar biasa sekali, 2 mili bagus sekali. Bahkan kalau kita lihat akurasi peta dasar BIG, ini saya kembali lagi ke akurasi peta dasar skala 1/1000, itu di bawah 40 cm saja itu diperbolehkan oleh BIG. Kalau kita bicara akurasi peta dasar, 40 cm saja boleh. Nah, karya Om Febri dan kawan-kawan ini bisa sampai bahkan saya melihat bocorannya itu ada yang cuma 0,5 mm. Luar biasa gitu. Nah, ini yang akan disampaikan Om Febri. Terima kasih sekali. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita dan harus ada di kepala kita bahwa kapan GCP dibutuhkan, kapan tidak, dan harus ditahu ketika kita menjadi owner suatu pekerjaan, GCP itu harus ada budget khusus untuk membuatnya. Jadi jangan mau akurasi tinggi tapi nggak punya budget. Kira-kira itu Om Baharun pengantar dari saya. Terima kasih Om Febri. Sebelumnya saya sampaikan kawan-kawan selamat mengikuti webinar ini. Tujuan kami adalah mewarnai Indonesia dengan pikiran-pikiran baru dan terus berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Zulfikar. Memang GCP ini kadang-kadang apa ya, saya bilang hal yang dibuat jadi sakral, tapi juga sebetulnya hal yang sifatnya praktis. Jadi kita kembali seperti tadi Om Zulfikar sampaikan bahwa tergantung dari apa yang dibutuhkan dan bagaimana yang disediakan. Karena semuanya akan menyangkut konsekuensi terhadap waktu, biaya, dan banyak hal. Baik, tidak lama kita akan langsung mengundang Om Febri untuk bisa menyampaikan apa yang akan diberikan oleh Om Febri dalam kelas siang ini. Om Febri, silakan Om Febri. Siap Om. Om Febri ini kelahiran 1991, masih muda tapi luar biasa. Pendidikannya S1 Teknik Elektro, pernah di Metro TV, di audio visual, kemudian juga di perkebunan, Smart Sinar Agribisnis dan Food. Saat ini Om Febri ada di tim khusus ya, tim BIM di PT Wijaya Karya Persero TBK. Silakan Om Febri, waktunya dipersilakan. Siap. Selamat sore kawan-kawan, teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, para praktisi, para guru, para dosen, para pengajar. Mohon izin, saya ingin berbagi pengalaman saya mengenai tentang apa sih itu ground control point, kapan kita memakai ground control point, apa sih yang kita harapkan dari hasil ground control point tersebut gitu.
Misalkan kita mau ketelitian berapa sih kita mau ketelitiannya gitu, mau bisa 1 senti, bisa mau 1 mili, 3 mili, itu bisa, tinggal tergantung gimana metodenya. Oke, udah kelihatan ya Om Bahrun? Ya, full screen aja Om. Oke. Saya mulai materi kali ini, ground control point. Ini sedikit sekilas tentang saya. Saya pernah menjadi pembicara di Hari Pers Nasional. Waktu itu saya masih kebetulan kerja di TV. Saya pernah menjadi pembicara dan instruktur pengenalan drone juga, pembicara dan instruktur pengenalan drone untuk kebencanaan. Terus pembicara kuliah umum di Podomoro University, kebetulan mengenai implementation of building information modeling, khusus saya di bidang surveinya. Terus saya pernah menjadi pembicara juga di workshopnya Skygrapher juga, Yavi Traffic Management. Terus kemarin saya sempat juga menjadi pembicara di forum engineering Wika. Ini forum engineering yang memang tidak dikhususkan lagi untuk pegawai Wika, tapi untuk kalangan mahasiswa dan kalangan praktisi juga hadir di situ di seluruh Indonesia, dari seluruh Indonesia juga. Nah, yang terakhir saya menjadi trainer pengawasan pesawat terbang tanpa awak tingkat dasar Basarnas di bulan November 2019. Saya lanjut. Ya, mungkin ini materi yang akan saya bagikan. Pertama, pengertian ground control point, pembuatan area kerjanya, penentuan metodenya, penentuan posisinya, prosesnya. Mungkin saya lebih ke proses gimana caranya hasil koordinat yang telah dihasilkan oleh ground control point tersebut dan meningkatkan dengan foto udara. Yang terakhir, manfaat penggabungan GCP dengan foto udara. Ya, yang terakhir ini manfaat penggabungan GCP dengan foto udara, mungkin karena saya bergerak di bidang konstruksi, mungkin saya lebih banyak atau mungkin semuanya saya manfaatnya saya lebih ke bidang konstruksi begitu. Oke, yang pertama pengertian ground control point. Ground control point banyak banget pengertiannya, tapi pada intinya adalah suatu titik ikat di tanah yang akan menggabungkan foto udara dengan koordinat yang sudah terikat dan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi banyak banget pengertiannya. Titik kontrol tanah mengandung informasi spesial yang terikat pada suatu sistem referensi peta, suatu target yang ditandai tanah dan ditempatkan strategis di area survei dan teknis dan referensi tertentu. Suatu target titik ikat foto udara berada di tanah, fungsinya menentukan nilai presisi dan akurasi dari sebuah pemetaan. Saya lanjut. Nah, gimana sih cara bikin kita menentukan gitu GCP tersebut? Nah, ini sangat mudah. Ini juga softwarenya gratis gitu kan. Yang pertama adalah dari Google Earth. Nah, dari Google Earth itu kita bikin poligon dulu. Kita harus tahu area kerja yang memang nanti akan kita survei. Kita akan survei, kita bikin area kerjanya dulu di sini, seperti ini contohnya. Kita bikin area kerjanya. Nah, barulah kita bikin titik-titik GCP tersebut dengan menggunakan poin dari poin-poin. Nah, kita bikin jangan lupa kita harus membuat GCP itu persebarannya merata. Kalau tidak merata akan mengaruhi nanti dari nilai akurasi dan presisi seperti itu. Terus lanjut keduanya, kita bisa juga membuatnya dari Global Mapper. Global Mapper ini fungsinya biasa saya pakai untuk mengkonvert data yang misalkan data dari teman-teman sipil. Biasanya teman-teman sipil kan datanya DWG. Nah, dari DWG tersebut biasanya saya convert menjadi KMZ. Kemudian saya lanjutkan dengan membuat titik-titik poinnya di Google Earth. Kenapa kita harus bikin titik-titik bantu untuk menggunakan GCP? Karena untuk panduan kita di lapangan. Untuk bantuan kita di lapangan, misalnya kita taruh di sini, kita harus meletakkan titik-titik GCP itu di sekitar titik yang sudah kita buat. Misalkan di titik tersebut terdapat pohon, berarti kita harus menggeser titik tersebut gitu. Intinya untuk panduan dan kita menentukan jarak antara GCP seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini penentuan metode
pengukuran terbagi menjadi berapa. Ini yang jadi sangat penting. Mengapa bisa menghasilkan akurasi hingga sentimeter, hingga desimeter, terus pergeseran bisa meter atau bahkan sampai milimeter. Nah, saya mau membahas pertama adalah metode differential static post processing. Ini yang biasa saya pakai metodenya. Ini metode yang sering saya pakai. Ini terdiri dari satu base dan bisa 2 rover atau bisa 3 rover sekaligus. Intinya kita adalah membentuk suatu jaring kontrol yang terikat. Sehingga dari baseline ini itu errornya atau kesalahannya itu bisa dibagi dengan merata sehingga nanti error yang kita dapatkan nilainya semakin kecil seperti itu. Nah, static post processing itu dibagi menjadi 2. Pertama itu adalah radial, yang ketiga adalah jaringan. Radial itu biasanya bebas. Jadi ketika kita menaruh satu alat di titik acuan tertentu atau titik tetap yang bisa kita letakkan di titik-titik seperti koordinat BIG, BPN, atau BM existing, kalau misalkan di proyek itu kan. Intinya BM tetap ini, yang titik-titik tetap ini kita taruh atau kita ukur di koordinat yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah, masalah metode pengukuran nanti kita balik lagi, tergantung kebutuhan dan tergantung ulasan juga. Yang pertama, saya mau menjelaskan metode radial. Metode radial ini nilai akurasi dan presisinya itu bisa milimeter, bisa sentimeter juga. Itu tergantung, pertama adalah penyebaran pola GCP-nya. Terus kedua, banyaknya titik GCP yang kita pakai. Nah, di sini mungkin udah saya lihat ada beberapa poin perbedaannya, mungkin 4 baseline bebas, geometri yang penentuan posisi relatif lebih lemah. Kenapa relatif lebih lemah? Karena pada baseline tersebut tidak saling mengikat dan tidak terjadi perataan kesalahan. Makanya di sini ketelitian posisi yang diperoleh relatif akan lebih rendah karena tidak ada keterikatan antara satu baseline dengan baseline yang lain, seperti itu. Untuk pengumpulan datanya relatif lebih cepat. Jumlah receiver pun kita bisa pakai jadi satu base, satu rover kita bisa pakai langsung. Terus biaya untuk logistik otomatis bisa lebih murah dan kontrol kualitas otomatis juga lebih lemah karena kita hanya memakai metode radial. Kita tidak ada perataan kesalahan di sini. Yang kedua, kita memakai metode jaring. Metode jaring kontrol ini efektif kita menggunakan 4 alat atau 4 biasanya GCP ini nggak harus selalu menggunakan namanya GPS geodetik. Kita bisa pakai juga total station. Intinya di GCP tersebut terdapat nilai yang memang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Tapi khusus untuk saat ini, saya membawakan GCP ini pengukurannya menggunakan GPS geodetik seperti itu. Makanya keluarlah metode-metode seperti ini. Ini bisa kita lihat 10 baseline bebas, geometri untuk menentukan posisi relatif lebih kuat. Nah, ini kenapa di sini ditekankan lebih kuat? Karena yang tadi saya bilang, antar baseline tersebut adalah saling mengikat dan menjadi perataan kesalahannya dibagi rata gitu. Sehingga hasil penentuan posisinya relatif lebih kuat, ketelitian posisi yang diperoleh relatif akan lebih tinggi karena kesalahan antar baseline ini dibagi rata seperti itu. Nah, dan jumlah receiver juga harus lebih banyak. Kita tidak bisa memakai satu base, satu rover, itu tidak bisa. Minimal kita memakai 3 alat, 1 base dan 2 rover, atau kita memakai 1 base dan 3 rover. Nah, itu lebih baik lagi. Kenapa 1 base dan 3 rover itu lebih baik? Karena kita bisa menghasilkan 2 triangulasi sekaligus dengan memakai 3 rover. Seperti itu. Nah, untuk biaya logistik tentunya pasti akan lebih mahal karena kita menggunakan alat yang lebih banyak. Terus kontrol kualitas relatif pasti jauh lebih baik karena kita menggunakan metode jaring kontrol dengan perataan kesalahan seperti itu. Nah, ini pengikatan titik tetap. Jaring perangkat titik-titik GPS harus terikat minimal ke 1 titik tetap yang telah diketahui koordinatnya. Di mana
apa saja titik-titik yang diketahui koordinatnya, seperti yang saya bilang tadi, punya BPN, punya BIG, atau punya BM yang existing. Nah, itu. Ini kita ukur sebagai base, dan sebagai base. Nah, yang lain itu kita bisa ukur sebagai rover. Seperti itu. Sehingga data yang kita miliki itu bisa dipertanggungjawabkan datanya, dan akurasinya pun bisa kita pertanggungjawabkan karena kita mengacu pada titik-titik yang memang dimiliki BIG, BPN, dan mungkin ada BM existing tertentu ketika kita mempunyai proyek di suatu perusahaan konstruksi seperti itu. Ya, lanjut. Ini yang banyak jadi perbincangan sekarang. PPK dan RTK itu menjadi banyak perbincangan sekarang. Sebenarnya itu metode yang awalnya memang di GPS geodetik ya. Ini saya jelasin juga metode differential kinematik post processing atau post processing kinematik. Nah, sama aja kan PPK, ini hanya saya balik. Itu pada prinsipnya PPK ini memiliki akurasi 1-5 cm. Mengapa 1-5 cm? Karena kita bisa lihat di sini ada reference stick control, dan ini ada initialization point, atau biasa kita sebut rover, seperti itu. Nah, rover ini merecord satu titik, dan dia bergerak ke titik selanjutnya, seperti itu. Dia tidak mengukur dengan diam, dengan waktu rentan tertentu. Jadi data yang dihasilkan otomatis lebih memiliki lebih jelek dibandingkan data statik yang kita ukur seperti itu. Ini biasanya dipakai ketika kita untuk melakukan staking out, atau misalkan kita untuk membuat data kontur seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah mode differential stop and go. Biasa kita pakai GPS ada stop and go. Nah, ini juga biasanya ketelitiannya hingga sentimeter. Dia belum bisa mencapai milimeter. Seperti itu. Yang hanya bisa mencapai milimeter adalah mode statik, radial maupun jaring. Tapi yang biasa saya pakai adalah mode jaring karena sudah teruji kualitasnya seperti itu. Nah, stop and go ini biasanya adalah untuk mengecek beberapa titik yang memang menjadi anomali atau menjadi perbincangan atau perdebatan yang lumayan gitu. Misalnya kita mau ujung-ujung dari lahan, misalkan lahan pertanian, ujung-ujung dari lahan gambut, ini kita bisa gunakan dengan mode stop and go. Lalu ini juga mode real time kinematik, yang sekarang mode PPK yang tadi dan RTK ini sudah diimplementasikan atau sudah terpasang di drone seperti itu. Makanya menjadi perdebatan bahwa ini akurasinya gimana? Drone udah pakai PPK, udah pakai RTK, oh ini bagus sentimeter. Nah, sebenarnya basicnya adalah di sini gitu. Basicnya adalah dari pengukuran GNSS ini atau GPS geodetik ini gitu. Nah, RTK ini merupakan opsional kemampuan di alat receiver. Nah, ini biasanya di lapangan itu dia memakai antena. Nah, antena itu tidak boleh terhalang apapun gitu. Terhalang apapun. Kalau misalkan terhalang, dia adalah jadi lost connection, dan data yang dihasilkan pun pasti jelek gitu. Seperti itu. Nah, berapa sih ketelitiannya? Ketelitiannya pun paling bagus itu hanya mencapai sentimeter saja. Seperti itu. Dia belum bisa hingga tembus ke milimeter. Seperti itu. Nah, ini diperlukan tambahan berupa modem, mengirim data dari base ke rover. Nah, ini merupakan modem UHF, GSM, dan internet. Seperti itu. Saya lanjut. Nah, penentuan lokasi GCP. Yang pertama, kita harus tahu lokasi yang GCP itu tidak boleh terhalang apapun, seperti itu. Karena apa? Ketika terhalang suatu pohon seperti itu, dan GCP itu kan gunanya untuk koreksi ya, seperti itu. Nah, tidak akan terpotret dengan drone kita, ataupun kita misalkan mapping pakai pesawat Cessna gitu. Kita pakai GCP tertutup atau kehalangan pohon dengan derajat tertentu, itu pun nanti kita akan kesulitan ketika kita akan proses datanya seperti itu.
Nah, ini ada perhatikan apakah akan ada bangunan, gedung, pohon yang akan tumbuh, atau saat pengukuran apakah mungkin hewan akan menutup antena, akan lewat. Makanya biasanya ketika kita mengukur GCP, kita akan taruh patok-patok di sekelilingnya, kita ikatkan dengan tali plastik saja yang sederhana, agar apa? Agar hewan ataupun orang yang lewat di situ tahu bahwa ini adalah titik referensi koordinat kita, seperti itu. Dan ini sebelah kiri, ini saya buat sendiri kebetulan. Ini berdasarkan riset, ketika drone terbang ketinggian 350 hingga 500 meter, ini masih bisa terlihat dengan jelas seperti itu. Tergantung kemampuan kamera juga, tapi kalau misalkan kita terbang menggunakan DJI lah, simpelnya DJI pun masih bisa terlihat ini. Tapi ketika kita terbang pakai VTOL, pakai fixed wing, ini pun masih bisa terlihat dengan desain GCP seperti ini. Seperti itu. Nah, penentuan lokasi GCP ini menjadi sangat penting ketika kita menentukan suatu penyebaran GCP. Misalkan kita hamparan ya, hamparan itu sangat berbeda dengan panjang atau koridor atau jalan. Untuk suatu hamparan, desain GCP-nya seperti ini. Kita harus meratakan semua bagian-bagian yang ada di hamparan tersebut. Nah, jika dibandingkan dengan koridor jalan itu lebih efektif jika kita taruh di kanan dan kiri jalan. Gunanya apa? Balik lagi ke metode yang static processing tadi. Yang static ini gunanya adalah untuk mengikat. Sebentar saya pakai pulpen. Ini gunanya adalah untuk mengikat baseline. Nah, ini adalah bentuk triangulasi. Jika kita lihat ini adalah segitiga, bentuknya segitiga itu. Kita ini kanan, di kiri, kanan dan kiri. Gunanya apa? Ini untuk mengikat alignment. Agar data yang kita hasilkan itu tidak bergeser dan yang tadi balik lagi akurasi dan presisinya itu bagus seperti itu. Sama seperti yang hamparan juga seperti itu. Kenapa kita di sini terlihat contohnya memakai 5 titik rover seperti itu? Karena ini saling mengikat. Dia membentuk baseline seperti ini. Di sini baseline seperti ini ke sini, sehingga data yang dihasilkan di sini sangat akurat. Setiap baseline itu memang mempunyai nilai error sendiri. Misalkan di sini 3 mili, akhirnya dibagilah menjadi misalkan ratanya 3 mili. Tetapi ketika baseline di sini 1 mili, di sini 3 mili, di sini 5 mili. Nah, itulah yang menjadi concern saya. Mengapa harus memakai pengukuran statik? Ketika di sini ada error yang lebih besar, dia akan diratakan dengan error yang lebih kecil seperti itu. Akhirnya kita bisa mendapatkan error yang sangat kecil seperti itu. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Tidak boleh di bawah pohon atau rumah seperti itu. Kenapa? Ini tidak akan efektif karena sinyal satelit GPS geodetik kita atau GNSS kita itu tidak akan efektif menerima sinyal satelit seperti itu. Dan ini juga tidak boleh terlalu dekat jarak antar GCP. Jadi penyebaran GCP itu sangat penting. Misalkan kita pakai antar GCP kita misalkan sepakatnya 500 meter. Yang lain pun kita bikin 500 meter per 500 meter dan per 500 meter. Tidak boleh kita bikin yang satu per 100 meter. Kemudian yang lainnya per 200 meter. Yang kemudian yang lainnya per 300 meter. Nah, itu udah pasti nanti akurasinya akan ngaco gitu. Seperti itu. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan seperti ini di atas pohon di rumah ini. Dan sama karena pada dasarnya GCP itu harus mempunyai dataran yang flat. Nanti dia akan isu atau mempunyai masalah di nilai Z-nya, di ketinggiannya. Dia akan bingung membaca mana nilai Z-nya, di mana nilai Z saya sebenarnya seperti itu. Dan ini adalah juga distribusi GCP yang kurang baik seperti ini. Karena data yang di sini dia tidak akan mengikat seperti itu. Walaupun dia mengukur menggunakan triangulasi atau yang tadi saya sebutkan statik dengan metode kontrol jaring di 3 titik ini hasilnya tidak akan bagus karena penyebaran GCP-nya tidak bagus gitu.
tidak merata seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini prinsipnya untuk pengukuran GNSS itu 15 derajat tidak boleh terhalang apapun. Tidak boleh terhalang bangunan, tidak boleh terhalang dengan pohon, tidak boleh juga terhalang dengan beton atau jalan tol dan lain-lainnya. Kenapa? Jika di sini kita bisa lihat di satelit GPS 12345 ini dia menerima sinyal sangat bagus. Bisa kita sebut adalah good satellite, dan 67 ini adalah bad satellite seperti itu. Nanti pengaruhnya kemana? Ketika kita proses hasil data pengukuran ini, nanti kita capek sendiri menghapus data-data jelek ini, gitu. Karena dengan pengukuran seperti ini pun masih banyak terdapat satelit-satelit yang harus kita hapus, bad satelit itu yang harus kita hapus untuk mendapatkan data yang benar-benar dengan keakuratan tinggi seperti itu. Saya lanjut. Nah, penentuan pengukuran mengacu pada titik ikat tetap yang sudah dimiliki BIC, BPN, atau BM existing. Ini saya beri contoh di sebelah kiri di sini. Nah, kebetulan di sini ini saya mempunyai proyek sekitar 1.000 hektar lebih, 1.000 hektar lebih, dan saya hanya memiliki satu titik acuan yang memang sudah diukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Sini saya beri nama CPI 32. CPI 32. Bagaimana saya menjadikan acuan ini, sedangkan ini adalah titiknya jauh sekali dari memang lahan yang akan saya petakan seperti itu. Pertama saya taruh di sini satu GPS satu di sini untuk menjadi base, dan kemudian 3 GPS yang lainnya saya taruh di sini. Dan ketika kita lihat ini jaraknya terlalu jauh, maka waktu pengukurannya otomatis akan kita lebih lama. Karena apa? Jarak yang jauh juga akan mempengaruhi ketelitian dan akurasi data. Ketika kita mengukur 10 menit, 20 menit, 30 menit, nah, akurasi yang kita dapatkan adalah lebih bagus yang 30 menit karena kita mengukur lebih lama. Kenapa bisa seperti itu? Karena satelit yang kita dapatkan lebih banyak dibandingkan dengan pengukuran 10 menit dan 20 menit seperti itu. Nah, di sini saya mengukur 4 titik terlebih dahulu seperti ini. Di BM1, BM3, BM2, CPI 32. Fungsinya apa? Agar titik ini nantinya tidak akan saya pakai lagi untuk pengukuran BM4, BM5, dan BM6. Seperti itu. Ketika saya mengukur sekitar 1,5 jam di BM1, BM2, BM3, saya mengukur 1,5 jam karena apa? Saya melihat lokasi-lokasi yang sudah saya desain, titik-titik GCP dan BM ini, triangulasinya ini terlalu jauh. Antara CPI 32, BM1, dan BM3 ini baseline atau triangulasinya itu jelek. Bisa dibilang seperti itu, makanya saya durasinya saya lebihkan untuk pengukuran CPI 32 agar hasilnya di BM1, BM3, dan BM2 itu lebih bagus. Seperti itu. Nah, ketika sudah 1,5 jam sudah kita dapatkan, barulah BM ini yang akan kita pindahkan. CPI 32 kita pindahkan ke BM4. Seperti itu. Jangan kita pindahkan langsung 2, tapi kita pindahkan dulu yang ini. Barulah kita mengukur yang satu titik yang lain. Seperti itu. BM4 sudah kita ukur. Ketika kita ukur sudah 1,5 jam, seperti itu. Barulah kita bisa pindahkan 2 titik yang ini. Karena fungsinya apa? Kita harus tetap ada satu titik yang terlama untuk mengukur satu koordinat seperti itu. Baru kita pindahkan 2 ini ke titik yang BM5 dan BM6. Setelah BM5 dan BM6 selesai diukur, barulah kita pindahkan yang ini ke titik BM8 dan BM7. Seperti itu. Nah, ketika data sudah terikat semua, ini bisa kita lihat, data ini sudah terikat semua dengan triangulasi, dengan metode static jaring control, barulah kita membuat titik-titik GCP. Baru membuat titik-titik GCP,
Dan titik GCP ini kita ukur antar titik. Ini saya pakai sekitar 500 meter. Nah, titik GCP ini baru bisa kita ukur lagi mengacu pada titik BM-BM yang sudah kita buat tadi. Yang sudah kita ukur menggunakan metode statistik, metode statik maksudnya, metode statik. Dari misalkan GCP2, kita ukur dari BM2 menggunakan metode radial itu tidak masalah gitu. Karena pengukuran BM-BM-nya itu sudah menggunakan metode statik yang memang ketelitian dan akurasinya itu sudah mencapai angka 1 sampai 3 mm. Seperti itu. Nah, barulah kita mengukur GCP-GCP tersebut. Tetapi hasilnya akan lebih bagus ketika memang kita mengukurnya dengan metode statik jaring kontrol juga gitu. Oke, nah ini yang bawah, yang data yang bawah ini adalah saya akan mengukur jalan, tapi saya belum mempunyai titik BM existing. Bagaimana caranya? Nah, kita cari data BIG. Biasanya saya menggunakan data BIG, sekarang kan udah free ya. Kita masuk ke website-nya, srgi.big.go.id, kita cari memang yang berdekatan dengan proyek kita. Misalkan proyek saya ada di Balikpapan. Nah, saya masuk ke website srgi.big.go.id, lalu saya masuk ke jaring kontrol geodesi. Nah, di sini kita bisa checklist JKVN, JKHN, JKGE, dan stasiun course. Nah, di situ nanti keluar semua titik-titik. Titik-titiknya itu memberitahu bahwa, oh di sini loh letak-letak titik-titik BIG-nya, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa review. Di sini saya klik di titik ini. Nah, itu datanya bisa kita review. Lalu bisa kita lihat juga koordinatnya, XYZ-nya, long lat-nya, height-nya, ketinggian, elevasinya itu bisa kita lihat semua. Barulah di situ kita mendesain titik-titik GCP yang akan kita petakan seperti itu. Di sini saya memakai dua. Satu di dekat Bandara Pontianak, saya lupa nama bandaranya apa. Satu lagi itu di dekat perumahannya punya Pertamina. Saya mau pakai dua titik tetap karena titik ini terlalu jauh dengan jalan yang akan saya petakan seperti itu. Nah, saya tetap awal pertama itu akan saya buat titik-titik BM seperti ini. Titik BM saya membuat 1, 2, 3, 4 ini dari warna kita bisa lihat 1, 2, 3, 4. Barulah ketika kita sudah ukur titik-titik BM ini, barulah kita mengukur titik-titik GCP dengan menggunakan base yang sudah kita taruh di titik-titik BM yang sudah kita ukur tersebut. Awalnya kita ukur titik ini, B4, kita ukur dengan garis yang warna merah. Ini menggunakan metode statik jaring kontrol. Kita harus mendapatkan akurasi 1-3 mili. Yang kedua kita ukur yang warna biru di sini dengan menggunakan metode yang sama, dengan akurasi tingkat presisi dan ketelitian yang sama. Yang hijau juga, yang putih juga. Nah, setelah kita mengukur BM-BM ini, barulah kita mengukur GCP yang sudah kita desain. Seperti itu. Dan mendesain GCP ini, seperti yang tadi saya beritahukan, adalah harus berada di sebelah kanan dan sebelah kiri jalan. Agar nantinya baseline-nya saling mengikat ketika kita menggunakan metode statik. Lebih baik memang ketika kita mengukur jalan atau koridor, kita menggunakan metode statik. Karena apa? Di sini menjadi rentan pergeseran. Kalau jalan itu menjadi rentan pergeseran, sedikit saja bergeser, maka berapa volume, misalkan kita menghitung volume dan galian dan timbunan, berapa volume yang akan kita rugi atau salah perhitungan di sini. Seperti itu. Saya lanjut. Nah, di sini ada proses data dilakukan untuk menggabungkan semua hasil pengambilan foto dan pengukuran yang dilakukan oleh Ground Control Point. Di sini, saya melakukan proses penggabungan data foto udara atau data dari drone menggunakan
dengan hasil data pengukuran ground control point. Seperti ini tampilannya. Di sini kita bisa lihat errornya hingga 17 meter. Nah, kenapa errornya 17 meter? Karena ini kita baru mengikatkan tapi belum kita optimize di titik-titik tersebut. Seperti itu. Dan terdapat bahwa pergeseran di semua lini, pergeseran di semua titik itu hingga 17 meter. Bisa dibayangkan pergeseran 17 meter berapa kerugian yang bisa kita dapatkan dengan pergeseran 17 meter tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin di sini ada sedikit tutorial video gimana cara menggabungkan Om Bahrun, udah Om. Menggabungkan data koordinat hasil pengukuran GCP dengan hasil data foto udara. Silakan disimak. Ini saya menggunakan metode radial untuk pengukuran GCP-nya. Dan ini areanya sekitar 120 hektar lebih. Karena saya tidak menemukan atau titik BG memang sangat jauh. Akhirnya saya menggunakan titik BM existing. Akhirnya saya putuskan karena proyeknya tidak terlalu jauh, saya menggunakan metode pengukuran radial. Saya percepat sedikit. Nah, ketika line sudah selesai, barulah kita masukkan data ground control point, koordinat ground control point. Bulannya mana? Ini saya percepat. Di sini kita bisa lihat pergeserannya sekitar 1,2 meter. Bentar. Sorry. Saya percepat lagi. Nah, ini bisa kita lihat jarak antar pembacaan foto dan GCP itu sekitar 1,2 meter. Berarti pergeserannya itu sekitar antar foto udara dan GCP itu sekitar 1,2 meter. Seperti itu.
Kita bisa lihat errornya sekitar 2,6 meter yang belum kita optimize. Lalu kita optimize untuk mendapatkan ketelitian dan akurasi hingga milimeter. Saya percepat. Di sini bisa saya percepat. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Errornya menjadi 3 mm. Sebelah kiri bisa kita lihat jadi 3 mm. Oke, saya kira itu bisa saya sudahi karena ini tinggal ekspor aja sebenarnya. Saya lanjut. Oh sorry, jadi keluar. Bentar sebentar. Nah, ini hasil terbaik yang pernah saya dapatkan dengan luasan 1.100 hektar lebih. Saya bisa mendapatkan nilai Z errornya itu 0,2 mm. Di sini kita bisa lihat keterangannya itu milimeter bukan meter ya. 0,2 mm dengan X 3 mm dengan Y itu 1,1 mm dengan akhirnya diperolehlah total 3,2 mm dengan data hamparan seperti ini. Dengan data koridor saya pernah dapat juga dengan data terbaik. Pergeserannya bisa kita lihat adalah X errornya 0,5 mm, Y-nya 0,8 mm, Z errornya 1,09 mm, hingga total errornya adalah hanya 1,5 mm. Ini adalah hasil penggabungan dari data foto udara menggunakan fixed wing, VTOL, saya pakai VTOL seperti itu. Lalu saya gabungkan data foto udara dengan data ground control point yang sudah saya jelaskan tadi seperti itu. Saya lanjut. Manfaatnya apa? Manfaatnya sangat banyak. Ketika kita menggunakan ground control point itu, kita bisa, intinya kita mendapatkan memang koordinat yang sangat akurat dan sangat presisi. Gunanya apa? Seperti ini kita bisa lihat permodelan 3 dimensi. Karena saya background-nya sekarang bekerja di konstruksi, kita bisa lihat bahwa di sini adalah hasil pemetaan menggunakan drone. Nah, hasil pemetaan menggunakan drone ini bisa kita superimpose atau kita bisa kaitkan dengan data hasil 3D desain dari teman-teman arsitek maupun dari teman-teman teknik sipil gitu. Nah, mereka ini membangun jalan atau jetty ya. Nah, jalan di sini. Nah, ini bisa kita langsung tempelkan gitu kan, atau kita superimpose dengan data hasil survei kita. Karena apa? Data hasil survei kita itu sudah memiliki koordinat akurasi dan presisi yang tinggi gitu. Sehingga data sipil atau data desain mereka sudah terkonek dengan data yang kita miliki seperti itu. Nah, kegunaan yang lain apa? Ketika kita menggabungkannya dengan data foto udara, kita bisa mengklarifikasi desain. Kita bisa melihat clash detection seperti itu. Nah, teknik yang dilakukan untuk mendeteksi clash pada desain. Biasanya yang saya lakukan itu mendeteksi pada basic design. Kita bisa lihat di sini, ini adalah hasil survei yang saya lakukan. Ini adalah hasil survei yang konsultan lakukan. Terlihat sangat jauh berbeda pergeserannya. Di sini kita bisa lihat data yang dihasilkan dengan survei saya menggunakan foto udara dan GNSS yang sudah terikat dengan data BIG menggunakan jaring kontrol, menggunakan metode statik. Di sini sangat akurat dan sangat presisi. Seperti itu, kita juga bisa lihat yang bawah. Nah, ini jembatan bisa kita lihat sangat-sangat presisi seperti itu. Kita bisa lihat perbandingannya. Nah, yang sebelah kanan juga bisa kita lihat adalah kita mengklarifikasi desain.
klarifikasi desain untuk apa? Coba kita lihat di sini ada yang aneh ya. Kita mendesain misalkan desain jalan tol, nggak mungkin kan ini pier-nya atau tiang kita taruh di tengah jalan seperti ini. Gunanya apa? Untuk mencek dan mengklarifikasi seperti itu. Ini intinya mau kita pindahin kemana gitu desainnya, atau nanti solusinya seperti apa seperti itu. Karena kita cek ini adalah menjadi clash di desain kita. Ataupun yang seperti ini adalah terletak di atas warung atau bangunan ruko di suatu daerah gitu kan. Nah, ini menjadi clash atau menjadi isu juga di teman-teman kontraktor. Nah, nanti hasil analisa kita, hasil analisis kita bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menggeser sebuah desain tersebut. Seperti itu. Nah, yang lain manfaatnya adalah ketika kita, kebetulan saya di building information modeling, jadi kerjaannya bikin 3D gitu kan. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini juga merupakan clash detection tapi secara 3D. Yang tadi 2D, ini kita bisa lihat clash detection secara 3D. Nah, kita lihat jalur-jalur jalan-jalan ini. Ini adalah desain dari teman-teman sipil dan teman-teman arsitek seperti itu. Mereka sudah membuat alignment misalkan sepanjang 9 km. Mereka buat secara 3D-nya, lalu disuperimpose dan ditempelkan dengan hasil foto udara yang sudah diikatkan dengan data GCP yang sangat akurat. Ditemukanlah bahwa di sini di-clash dengan taman, dengan jalan existing, dengan di tengah-tengah jalan juga seperti itu. Nah, ini hasil report kita yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk mereview desain ulang seperti itu. Lanjut, dan manfaat lainnya itu dengan kita mengikatkan foto udara dengan GCP, kita bisa menghasilkan perhitungan volume cut and fill yang memang sangat presisi seperti itu. Kegunaannya apa? Ketika kita menghitung volume cut and fill, sedikit saja kita bergeser seperti itu, maka kita akan rugi lumayan juga gitu. Misalkan 100 kubik, kita ruginya berapa uang yang harus kita keluarkan seperti itu. Nah, ini contohnya. Ketika ini saya foto menggunakan data foto udara menggunakan fixed wing dan sudah diikatkan dengan ground control point, kita bisa menyarankan juga membuat alignment baru menggunakan data kita. Data kita bisa menjadi bahan analisa gitu. Obstacle apa saja yang bisa kita lihat di sini, misalkan di sini ada tambang atau di sini ada danau atau ada sungai, karena cost-nya bisa terlalu tinggi seperti itu, bisa kita ajukan atau bisa kita majukan untuk menggeser alignment jalan tol tersebut seperti itu. Ini adalah alignment horizontal, ini analisa alignment vertikalnya. Di sini kita bisa menyarankan alignment barunya. Jadi bisa terlihat bahwa di sini volume existing adalah sekian. Ketika kita analisa dan kita buat alignment baru, kita bisa mendapatkan efisiensi seperti ini. Kita tidak mengurangi, tapi kita mencari seefisien apa desain tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah sangat penting menggunakan GCP karena sangat berperan penting di sini akurasi dan presisi data. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Om Bahrun. Silakan Om Bahrun. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik. Terima kasih presentasi yang menarik Om Febri menjawab keingintahuan atau pertanyaan awal. Karena memang di sini kita tidak membatasi siapapun juga bisa ikut, baik pemula maupun artinya para pengambil kebijakan. Saya akan coba ada 3 orang pertama di sesi pertanyaan ini, yaitu yang pertama adalah Om Farouk Ihsan dari UPT Bagansi Api-Api. Silakan Om Farouk. Halo Om Farouk. Next mungkin nggak monitor ya, tuh saya bacakan ya pertanyaannya Om. Apakah data kontur
di kawasan rawa gambut bisa menggunakan metode ini. Artinya untuk menentukan dalam water management. Langsung Silakan, dijawab Om Febri. atau gimana? Ya, silakan Om. Gini, kalau kawasan gambut itu saya juga masih bingung ya, karena kan gambut itu bukan gimana ya, tanah gambut itu bawahnya itu masih kayak ada airnya atau ada ya namanya gambut. Saya takutnya ketika kita mengukur nih, kita ngukur memang permukaan gambut seperti itu kan. Ketika sudah mendapatkan ketelitian, akurasinya sudah kita dapatkan, ketika kita melakukan eksekusi ternyata memang tanahnya kan tanah lunak ya Om ya Om Bahrun ya, seperti itu ya, tanah gambut ya. Tanah bergerak ya. Nah, tanah bergerak, takutnya ketika kita menghitung perhitungan memang kita harus ada klarifikasi atau cek lapangan lagi gitu. Ketika kita sudah mendapatkan suatu koordinat XYZ, nah yang perlu kita lakukan adalah klarifikasi lagi ke lapangan, benar nggak kondisi konturnya seperti itu, atau Z-nya itu yang kita hasilkan nilainya seperti itu. Kayak gitu sih Om Bahrun. Mungkin Om Zul barangkali bisa menambahkan juga. Nah, Om Zul. Om Zul boleh. Ada pengalaman mengenai lahan gambut Om? Kalau gambut memang, saya kalau pengalaman langsung tidak ada, tapi karena memang melihat kondisi gambut yang memang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasang surut dan perendaman air gambut gitu. Jadi memang lumayan ini, tapi kalau menurut saya gini Om Febri, itu bisa kita akali dengan kita membuat GCP-nya itu, kita lakukan pengukuran, kita memasang suatu titik yang memang dia tidak berubah. Ya. Gitu. Betul. Jadi terlepas dari perubahan di genangan air di gambut, titik itu harus gimana caranya kita ngakalin untuk tidak berubah. Tapi kembali lagi sebenarnya tujuan pembuatan GCP tadi untuk apa lagi gitu Om Febri ya? Apakah hanya untuk mengukur pasang surutnya, atau bisa jadi nih misalnya lagi isu perubahan iklim, lebih ke untuk mengukur luasan areal kebakaran gambut. Nah itu menjadi dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau pasang surut air di gambut memang itu penting sekali GCP karena kita bisa mempelajari bagaimana efek dari misalnya kekeringan terhadap cepat naik turunnya air di lahan gambut. Mungkin itu pendapat saya Om Bahrun. Kalau saya sih biasanya gambut hanya untuk menghitung emisi dari lahan gambut. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, agak susah, lahan gambut kan bergerak Om, kita harus nyari titiknya benar kata Om Zul. Ya, biasanya juga kalau kita paksakan lifetime dari GCP itu sebentar saja, karena bergeser. Baik, yang kedua adalah pertanyaan dari Om Bambang Wahyudi. Ini ya, kodenya 45, saya tidak tahu apa. Pertanyaan ada 3, jadi standar atau KAK yang digunakan di WIKA mengacu ke BIG atau punya sendiri. Kedua, berapa biasanya lama pengamatan di setiap GCP, metode statik jaring. Lalu yang ketiga, apakah pernah ada riset barangkali antara hasil pengambilan data drone melalui metode RTK atau PPK? Demikian Om Febri. Oke. Pertama itu kita tanya dulu. Misalkan kita mau melakukan pemetaan di suatu proyek gitu kan. Kita tanya dulu proyek itu udah punya BM atau belum? BM atau belum? Jika belum, maka kita mengacu ke titik BG atau ke titik BPN seperti itu Om. Seperti itu barulah kita melakukan pemetaan. Seperti kalau sudah mempunyai titik BM existing yang sudah disepakati antara konsultan, owner dan kontraktor, maka kita pakai titik itu. Tapi ketika masih belum mempunyai titik BM, maka kita harus mengacu ke titik yang memang secara nasional itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu Om Bahrun. Oke. Sudah ada pernah riset barangkali Om tentang apa yang sudah dilakukan penggunaan RTK dan PPK ini Om? RTK sama PPK itu yang sebenarnya kan metode ini awalnya itu kan digunakan itu di GNSS, di GPS geodetik yang tadi saya awal ceritain itu.
sekarang dipermudah digunakan di drone gitu kan. Sebenarnya PPK sama RTK itu nggak terlalu beda jauh karena RTK itu kan real time itu foto yang dihasilkan dengan drone yang sudah menggunakan wahana yang sudah ditambahkan RTK itu memang hasil fotonya itu pergeserannya sudah sentimeter seperti itu karena sudah mengacu ke base yang ada di titik BM tersebut seperti itu. Nah PPK itu harus diolah lagi. Nah perbedaannya gitu. Jadi setelah datanya kita ambil nih di foto drone, drone-nya turun. Nah itu perlu kita olah lagi sehingga bisa mendapatkan titik sentimeter seperti itu. Itu aja sih perbedaannya, Om. Oke, pertanyaan berikutnya ini menarik, Om. Untuk drone atau wahana pemotretan yang sudah memiliki RTK, jadi sudah terintegrasi RTK, apakah masih memerlukan GCP? Ini pertanyaan dari Om Muhammad Arianto. Tergantung kebutuhan lagi, balik lagi Om. Kalau misalkan kita kebutuhannya dengan akurasi presisinya sentimeter, saya rasa untuk drone yang wahana RTK sudah cukup gitu kan, karena sudah menjawab gitu. Ya. Hasilnya sudah sentimeter. Tapi ketika kita berbicara balik lagi ke konstruksi, yang memang misalkan pergeseran 5 cm itu menjadi sangat isu atau menjadi sangat krusial, ya kita harus tetap menggunakan titik control point, Om, di bawah dengan metode statik, pengukuran statik seperti itu. Ya, karena RTK pada drone itu kita hitung masih dia dinamis ya, Om, ya, bukan statis. Jadi akurasinya masih di sentimeter ya. Sentimeter, Om. Ya. Betul, Om. Oke. Lalu dari Om Teguh, Kofindo. Mohon info untuk pengukuran cut and fill, apakah pernah dikomparasi dengan menggunakan total TLS? Bagaimana perbedaannya? Perbedaannya itu nggak sampai, kalau nggak saya salah waktu itu pernah di 2-3% aja Om perbedaannya. Karena memang kan biasa teman-teman itu menggunakan TLS ya. Perbedaannya itu sekitar 2-3% aja, nggak jauh-jauh gitu. Gitu sih, udah pernah kita lakukan juga risetnya. Artinya dari lapangan sudah memperlihatkan seperti itu, Om, ya? Iya, karena memang kebetulan di kita juga punya laser scanner, kita juga punya geodetik juga di kantor, kita juga punya drone juga, jadi kita komparasi semuanya gitu, hasilnya ini mana yang lebih baik, ya kita sudah punya risetnya seperti itu. Jadi 2-3% nggak terlalu jauh. Ya. Terus yang kemudian dari Om Tegar Nugraha juga, untuk pengikatan ke jaring kontrol, apabila tidak memungkinkan menggunakan statik, apakah diperbolehkan menggunakan data course? Data course itu kan sebenarnya gini, course itu kita gunakan sebagai acuan, Om. Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Memang course itu kan dibuat BIG memang sebagai untuk acuan kan, gitu. Kita nggak mesti harus menggunakan yang memang harus tugunya BIG, tugunya BPN. Kalau memang nggak ada tugu di situ, memang ada course, ya kita gunakan course seperti itu. Untuk mendapatkan suatu nilai acuan yang memang tadi saya bilang bisa dipertanggungjawabkan koordinatnya, XYZ-nya, seperti itu. Oke, nanti ini banyak pertanyaan yang intinya satu, Om. Dari berapa saya jadikan satu, bahwa sebetulnya gimana sih ngitung penggunaan, artinya dari kuantitas GPS atau GCP yang kita akan pasang ini dalam suatu area, Om. Ada nggak sih hitungannya, misalnya dalam 1 hektar atau seperti apa? Dari pengalaman seperti apa, Om? Oke, yang saya boleh saya screen lagi nggak nih? Ya, silakan. Boleh ya? Saya coba share screen lagi. Bentar. Nah, saya buat misalkan di sini. Mana ya? Bentar, bukan. Bentar, di sini. Nah, di sini. Coba saya besarkan. Nah, yang tadi saya bilang di sini kan saya melakukan pemetaan sekitar 1.100 hektar. Nah, riset saya yang pernah saya lakukan itu memang efektifnya antar titik GCP ini adalah paling bagus di per 500 meter Om sebetulnya. Per 500 meter. Tapi dengan kondisi dan aktual yang seperti ini, kita kan bisa lihat di sini ada, ini gunung nih sebenarnya, gunung. Nah, ini daerah sangat berbukit Om.
Ketika kita memasang per 500 meter itu menjadi kendala di kita, Om. Maka kita coba gunakan per 1 kilo, dan itu hasilnya juga lumayan efektif juga. Itu balik lagi tergantung kebutuhan, kita mau menghasilkan data sepresisi apa, seakurat apa, seperti itu. Nah, yang saya pernah riset itu memang per 1 kilo dan per 500 meter itu menjadi data yang sangat bagus, Om. Seperti itu sih. Di jalan pun gitu sama, Ini saya letakkan per 1 kilo, per 1 kilo, per 1 kilo, per 1 kilo, seperti itu, Om. Seperti itu sih, Om. Tapi memang ketika kita sudah mengukur data BM-nya, sudah kita ukur lama, sekitar 1 jam 30 menit misalkan, sudah kita ukur. Nah, untuk ukur titik-titik GCP ini nggak perlu lama-lama lagi. Kita cukup mengukur misalkan satu titik sekitar 30 menit itu sudah selesai juga. Nah, tergantung, nggak ada titik ininya sih, nggak ada jumlah pastinya. Tetapi untuk nilainya saya sarankan sih di sekitar per 1 kilometer atau per 500 meter. Tergantung memang besaran areanya juga. Misalnya 100 hektar misalkan gitu, kita bisa masih jangkau. Tapi gini, saya pernah gini juga, punya riset juga. Saya mapping di lahan 100 hektar, Om. Saya coba misalkan saya plot, saya proses datanya nih menggunakan 3 GCP. Saya udah ngukurnya dengan 5 GCP nih. Cuman saya masukin 3 data GCP-nya. Itu errornya jadi sangat tinggi dibandingkan dengan menggunakan 5 data GCP, Om. Seperti itu. Nah, itu kenapa? Karena menjadi isu bahwa GCP-nya itu tidak terdistribusi dengan baik, Om. Gitu. Sekarang menjadi banyak pertanyaan kan, bisa nggak kita misalkan 100 hektar pakai 2 GCP? Bisa aja. Bisa nggak pakai 3? Bisa, cuman nanti ya jadi distribusinya nggak bagus. Nilai akurasi presisinya jadi nggak bagus seperti itu. Nah, saran saya kalau misalnya kita punya hamparan nilai yang seperti ini, saran saya sih minimal kita menggunakan 5 titik GCP seperti ini, Om. Ini memang sangat efektif seperti ini, Om. Untuk mendapatkan nilai akurasi dan presisi yang sangat bagus. Nah, kalau untuk jalan kita bikin seperti ini. Jangan kita punya jalan untuk pemetaan 80 km gitu. Kita coba pasang misalkan ini 1 kilo nggak mungkin nih. Coba kita pasang per 2 kilo nih, bisa nggak? Kita pasang 2 kilo itu ya paling turun aja presisi sama akurasinya, tapi tergantung balik lagi ke pengukuran titik BM tersebut gitu. Misalnya dari acuannya kita ukur udah lama nih, 2 jam, 1,5 jam. Itu nggak menjadi isu ketika kita ukur titik GCP-nya, ukurnya maksudnya jaraknya itu menjadi per 2 kilo itu. Saya udah buktiin yang data yang ini, Om. Saya buktiin data yang ini. Nah, ini memang BM-BM ini nggak saya masukin, Om. BM-BM ini di luar, di sini BM-BM-nya nih. BM-BM-nya itu di luar AOI, area kerjanya. Tapi GCP-nya itu di dalam AOI kan gitu kan. Nah, GCP-nya itu saya ukur per 1,5 jam, per 2 jam. Nah, GCP-nya ini saya buat sekitar per 2 kilo, Om. Per 2 kilo. Pas saya lihat per 2 kilo itu memang, waduh nih kayaknya per 2 kilo kurang nih. Akhirnya saya tambahin lagi menjadi rata-rata per 1,5 kilo gitu. Tapi saya sudah kuatkan pengukurannya itu di BM-BM-nya tadi gitu untuk merefer ke titik-titik GCP yang memang lebih dari 1 kilo tersebut. Jadi hasilnya ya saya dapetin ya 1,5 mm ini pergeserannya seperti itu. Oke, Om. Terima kasih. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Om Ferdi. Om Ferdi Misnadi. Silakan Om Ferdi, saya unmute ya, biar bisa tanya langsung. Oh, Om Ferdi, langsung tanya aja, Om. Siap. Om Febri, halo. Yuk, Om. Om Febri mau nanya untuk sebaran dan jumlah titik independent control point seperti apa ya, Om? Pengen tahu juga sih sebaran untuk mengecekin data hasil dari triangulasi udara seperti apa ya, Om? Oh, siap. Pada intinya sama, Om.
Independent Control Unit itu kan sebenarnya penggantinya GCP hanya ICP itu kan kita sebutnya kan ICP kan. Yes. ICP itu tidak dimasukkan ke dalam proses pengikatan data foto udara dengan ground control point tersebut. Jadi nantinya ICP itu untuk mengklarifikasi data koordinat yang ada di foto udara seperti itu sih Om. Nanti kita lihat tuh berapa pergeserannya. Karena kan yang kita pegang si ICP tersebut nih. Karena ICP kan nggak kita ikatkan ke ini kan, nggak kita kaitkan ke foto udara kan. Jadi ketelitiannya dia masih memang di sekitaran milimeter seperti itu. Nanti kita bisa lihat pergeserannya. Misalkan awalnya 3 mili, ketika kita kawinkan dengan data foto udara, kita ikatkan pergeserannya 5 mili, berarti ada pergeseran sekitar 2 mili gitu aja. 2 mili. Siap. Itu untuk jumlahnya hampir sama ya untuk GCP-nya ya? Atau lebih sedikit berarti? Enggak sih Om, malah kita untuk ICP tuh sebenarnya kayak gini nih, saya share screen lagi nih. Saya ngejelasin lebih enak pakai ini sih, lebih enak pakai ini. Bentar, mana nih? Nah ini. Misalkan yang tadi, mana nih? Ini. Misalkan yang 1000 hektar ini Om, kita hanya misalkan butuh ICP 4 atau 3 aja Om. Kita taruh sini satu, kita satu sini. Gunanya apa? Untuk ngecek misal area ini, di sini tuh yang di ICP ini berapa sih? Di sini berapa sih? Di sini berapa sih? Di sini berapa sih? Gitu. Nggak sebanyak ICP gitu. Nggak sebanyak GCP berarti ya itu ya? Betul. Siap. Intinya kan hanya untuk mengklarifikasi koordinat di ICP tersebut kan Om. Gitu sih. Betul. Siap. Oke, siap Om. Terima kasih. Thank you Om Febri. Siap Om Ferdi. Ya, selanjutnya ada Om Peter Leno dari Kofindo. Om Peter Leno, silakan saya unmute Om. Akan bertanya langsung ya. Oke Om Febri. Selamat sore Om Febri. Sore Om. Om Febri mau nanya dong. Siap. Kan kamu udah ngejelasin semuanya supaya dapat hasil GCP yang bagus Om. Nah, untuk mendapatkan hasil GCP yang bagus, selain dari metode yang sudah benar, apakah alat yang kita gunakan mempengaruhi Om? Soalnya kan banyak alat-alat sekarang nih Om, apalagi yang produk-produk yang itu Om. Bagaimana Om? Produk Indonesia gitu ya Om. Saya ya sangat mempengaruhi Om. Itu kan kita bisa baca di speknya ya Om ya. Misalnya kayak kita contohnya, aduh saya nggak enak juga nih, ntar takutnya ada ya kita sebut produk A lah, produk A, produk B dan produk C. Itu kita bisa lihat di apa namanya di brosurnya nih, brosur lah gitu kasarnya, gampangnya di brosurnya. Itu kan kelihatan Om, ketelitiannya misalnya berapa ppm gitu kan? Iya. ppm. Nah itu sangat mempengaruhi Om. Apalagi kita misalkan bandingkan dengan misalnya produknya Swiss, ya misalnya saya sebut gitu ya, produknya Swiss, produknya Cina Om, misalkan gitu. Itu sangat jauh berbeda Om. Oke. Sangat jauh berbeda Om, karena satu, misalkan yang saya udah pernah coba, satu itu untuk mendapatkan satelit, itu produk Cina tuh agak lama Om, agak sangat lama dibandingkan dengan produk Swiss ini gitu kan. Nah, yang kedua, jumlah satelit yang ditangkap juga lebih sedikit si produk Cina ini dibandingkan produk yang Swiss ini Om. Gitu. Okay. Sama satu lagi Om, di sini kan banyak praktisi dan ada dosen ini dan lain-lain. Supaya para praktisi juga nggak salah beli gitu. Untuk GCP-nya GPS-nya sendiri ada saran nggak Om? Harus yang minimal seperti apa supaya mendapatkan hasil bagus? Aduh, nanti saya baca speknya dulu nih Om. Kalau saran saya tuh, kalau nggak salah yang ada bacaannya itu, aduh lupa saya. Nanti saya coba saya share ya Om ya. Kemarin. Okay. Intinya sih saya pakai produk Swiss Om. Gitu sih. Ya tahu lah produk Swiss apa kan Om. Makasih. Itu Om, saya pakai produk Swiss Om. Oke, makasih Om. Oke, siap. Oke, ini satu lagi pertanyaan dari Om Putu Prayogo. Silakan Om Putu Prayogo. Om Putu, ya. Halo. Ya, silakan. Febri. Ya, siap Nah, Om. ini cuma mau bertanya. Lebih efektif dan efisien mana pengukuran dengan laser scanner dengan
geodetik drone itu? Oke, saya jawab ya. Iya, Kemarin kita melakukan pengukuran di 7 kilo pertama. Saya sebut aja proyeknya nih, kebetulan proyeknya Wika juga. Itu LRT fase 2. Kita bandingkan, kita ukur menggunakan TLS, laser scanner. Terus kita juga mengukur juga dengan Phantom 4 Pro. Kita bandingkan dua itu kan, dengan titik GCP yang sama, dengan titik acuan yang sama, Om. Ketika kita scan pakai laser scanner, Om, itu kan dia punya daya jangkau kan. Daya jangkaunya itu hanya kalau mau bagus itu per 60 meter, Om. Jadi 60 meter scan pindah, 60 meter scan pindah gitu kan. Nah, akhirnya apa? Menyebabkan data itu menjadi sangat banyak, Om. Hingga berapa ratus giga gitu kemarin kita nyekan di panjang 7 km gitu. Dan hasil akurasinya itu tidak berbeda jauh juga, Om. Karena memang GCP yang kita hasilkan dan BM yang kita hasilkan itu merefer ke satu acuan yang sama seperti itu. Tapi untuk hasil pengolahan datanya itu untuk drone kita bisa mendapatkan misalkan 3 hari, Om. Nah, untuk pengolahan data TLS 3D-nya itu kita bisa sampai 2 minggu. Sekitar 10 sampai 14 hari karena dengan poin-poin yang banyak kita harus satuin lagi, kita stitching lagi. Nah, itu sekitar 2 mingguan kita baru selesai, Om. Seperti itu, Om. Putu, Prayogo. Ya. Demikian Pak Mutu, sudah jelas ya? Sudah jelas. Terima kasih, Om Febri. Saya sedikit mau bertanya ke Om Zul nih. Om Zul kan sebetulnya GCP ini adalah untuk meningkatkan akurasi secara praktis maupun ada kebutuhan tertentu yang dituju ya dengan menggunakan, karena terkait juga masalah tentunya pasti ada konsekuensi waktu dan biaya. Tapi pada prakteknya kadang-kala kan kita bisa bicara, ini tadi kita bicara adalah GCP yang sifatnya instrumen. Tapi di lapangan kan sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa hal yang kita anggap sebagai GCP untuk memastikan, mengkonversikan atau memverifikasi bahwa tingkat akurasi yang diperoleh oleh pemetaan udara ini sudah cukup. Kira-kira bisa kan gitu, Om Zul ya? Terima kasih Om Bahru. Kalau saya sih gini, kita kan selalu ketemu klien yang kadang-kadang minim pemahaman tentang akurasi. Jadi kita sebagai seorang mapper harus bisa mengedukasi juga. Yang kedua, mohon maaf nih, mayoritas Pemda gitu ya di Indonesia itu nggak paham itu tentang namanya struktur pembiayaan pemetaan, apalagi skala besar yang membutuhkan GCP. Buktinya apa? Di anggaran itu tidak ada tuh biaya untuk pembuatan GCP, apalagi kalau kita pakai standar BG misalnya 1 titik 2,5 juta, wah itu Pemda kaget tuh. Misalnya contoh kita bikin RDTR butuh 100 GCP. 100 GCP saja sudah 250 juta. Mereka, oh ada. Nah yang kayak gitu. Tapi kalau saya di beberapa kasus memang saya selain menggunakan course-nya BIG untuk mengikat kadang-kadang kalau ada lokasinya, saya kadang mengakali dengan banyak cara, Om Bahru. Misalnya saya menggunakan titik tingginya BIG. Nah, kita punya titik tinggi BIG, jutaan titik di seluruh Indonesia, kadang-kadang saya menggunakan itu. Jadi ada data titik tinggi, tinggal kita bikin XY-nya, Z-nya sudah ada, kita bisa gunakan. Kalau saya, apapun yang bisa meminimalisir biaya, yang diakibatkan karena pemilik pekerjaan tidak punya biaya, kadang-kadang saya mengakalinya pakai cara-cara seperti itu. Tapi saya mau bantu Om Febri, tadi banyak pertanyaan bagaimana sebaran GCP. Om Barun, saya izin share screen dulu ya. Ini kebetulan ada, jadi sebaran GCP harusnya itu sama metodenya dengan ketika kita membuat GCP, ICP. Tadi pertanyaan Om Ferdi. Untuk RDTR sama juga kasusnya. Ini ada bahan presentasi. Ini kebetulan bahannya BIG juga. Ketika menyusun RDTR, tapi kira-kira posisinya seperti ini. Jadi yang tanda silang itu adalah titik GCP, ICP-nya adalah di tengah-tengah itu. Dan ini adalah pertampalannya nih. Ini ilustrasi. Nah, kemudian kembali lagi terkait dengan bagaimana kita
RMS errornya gitu. Saya share screen lagi satu. Ini sebenarnya kan tujuannya. Kita mau errornya sampai di level berapa. Ini kebetulan kasusnya di RDTR, tapi kalau orang-orang peta tahu lah cara hitung-hitungan gini. Antara GCP, ICP, ini banyak case gitu. Jadi tujuan kita apa gitu. Maksudnya kita pengen ICP itu sampai pada error berapa. Jadi sebarannya itu saja ditentukan dengan cara yang tadi. Mungkin itu Om Baharun sedikit tambahan Om Febri ya. Jadi siap. Memang metode sepemahaman saya memang untuk pemetaan skala besar menggunakan drone, kalau kita baca di peraturan BIG nomor 1 2020 itu tidak secara detail dijelaskan gitu ya. Iya. Secara detail dijelaskan, tapi menurut saya kita juga tidak perlu terlalu kaku kan karena ada peraturan di atasnya bagaimana membuat GCP, sebarannya, ICP gitu. Tapi begini Om Febri, saya sekaligus mau ada pertanyaan dan bisa jadi diskusi kan gini. Dengan akurasi yang Om Febri tadi buat gitu, kemudian kita tandangkan dengan peraturan BIG yang baru, bahwa kita harus menggunakan kamera metrik dan non metrik pun yang high cost gitu ya. Saya pakai istilah saya sebagai seorang praktisi yang low budget itu, peraturan BIG itu adalah peraturan menggunakan drone Ferrari. Kenapa Ferrari? Karena budgetnya, saya pribadi sudah hitung budgetnya pasti di atas 200 juta. Nah, boleh nih minta pendapat Om Febri. Kalau Wika tidak ada masalah ya. Nggak ada Wika masalah. itu no limit budget gitu. Tapi kan ketika kita bicara menyiapkan peta skala detail di seluruh Indonesia, yang kita punya 1.400 anggota Indonesia Mapping Community, ini jadi benturan kayak gitu. Kenapa saya bilang benturan? Ada drone harga 20 juta, tapi peraturan BIG sudah melarang kita menggunakannya. Kasarannya begitu, meskipun tidak disebut merek di sana, tapi standar bahwa drone-nya harus RTK dan lain-lain itu kita udah tahu. Siap. Kemudian apa harus lensa fix gitu kan kita udah tahu fix, kira-kira 60 megapiksel, harganya berapa kita bisa hitung-hitungan. Pendapat Om Febri bagaimana nih Om? Kalau dari saya Om, begini, selama hasilnya itu memang kita kan merefernya ke akurasi dan presisi ya Om ya. Saya ada satu case kemarin yang saya bilang, aduh saya lagi banyak kerjaan nih, saya bilang gitu. Nah, saya share screen ya Om ya. Ya. Ini Om. Mana ya? Bentar. Mana sih ini? Monpad. Saya mau share PDF ini. Enggak ada. Ya, silakan masuk. Setelah ini kita akan sesi 3 pertanyaan terakhir ya. Karena boleh Om. Bentar Om. Ini saya silakan. Saya ini aja deh. Saya sambil menunggu Om Febri nih. Saya gini kan kira-kira. Kenapa? Kalau pertanyaan yang menggelitik saya, kenapa BIG tidak mengeluarkan produk yang sifatnya apa? Peraturan yang sifatnya berbasis output saja. You mau bikin peta dengan drone jenis apa, yang penting outputnya akurasi segini, beres gitu. Setuju. Menurut saya itu produk integrated, bukannya proses. Ya, menurut saya jadi simple, gitu kan. Tapi kenapa harus peralatan untuk menghasilkan produk itu harus diintervensi juga? Mohon maaf nih, peralatan yang disebutkan juga itu belum tentu ada produk dalam negeri tuh. Kalau kita mau bicara basisnya, iya kan? Iya, setuju. Kritik saya cuma satu. Kenapa tidak berbasis output gitu? Taruh, saya taruh datanya dulu. Ya memang. Misalnya kalau kita menggunakan untuk misalnya peta skala besar 100.000, ujung-ujungnya kan BIG yang memverifikasi. Pertanyaan kritis saya misalnya lebih begini. Jangan-jangan sang verifikator itu nggak punya pengalaman juga menjadi eksekutor gitu. Misalnya gini, Om Baharun mau nilai saya nih, peta saya skala 1.000 benar nggak? Masa iya cara menilainya itu hanya basisnya peraturan saja? Kalau menurut saya experience itu penting gitu kan. Ya. Benar nggak? Jadi kita tidak salah juga. Kan Om Febri misalnya nggak enak nih, seorang praktisi, tiba-tiba saya menilai petanya Om Febri salah, hanya karena basisnya peraturan saja. Apalagi tadi Om Febri misalnya bilang, oh iya saya pakai drone merek tertentu, saya langsung bilang, mohon maaf di peraturan kami nggak masuk gitu, drone itu selesai.
Selesai, Om. Sakit hati ini, Om. Ya, artinya memang regulasi dibutuhkan, tapi bahwa hal yang lebih penting dari sekedar regulasi juga harus diperhatikan, Om ya. Proses dengan produk adalah satu hal yang saling timbal balik. Kalau proses ini mengikat, sekali mengikat kemudian tidak bisa dilepas atau tidak ada toleransinya, produknya nggak akan keluar. Padahal kita membutuhkan produk. Nah, ini artinya mesti jadi PR lah buat para regulator spasial di Indonesia. Ini, Om. Ya, silakan, Om Febri. Mana nih? Ini yang menjadi concern dan yang bikin ketawa saya, Om. Kemarin saya kita dapat project. Kebetulan Wika dapat project itu nanti akan ditender di bulan September, Om. Yang menjadi lucunya adalah kita dapat desain dari Kementerian PUPR nih, Om. Kementerian PUPR ya, Om ya. Kementerian PUPR. Kita dapat data potongan seperti ini, Om. Data kepotongan seperti ini. Dibandingkan dengan data survei kita nih, Om, di lapangan. Seperti ini, Om. Setelah kita klarifikasi di lapangan, Om, bahwa yang benar itu adalah punya kita nih, Om, gitu. Punya kita gitu. Yang saya jadi lucu adalah semua orang mindset-nya langsung tertuju bahwa PUPR itu benar gitu. Langsung PUPR itu benar. Padahal pada kenyataannya ketika kita cek di lapangan ternyata konturnya itu yang benar seperti ini. Makanya yang tadi Om Jul bilang harus pakai kamera ini, kamera itu. Kenapa nggak berbasisnya output saja? Bener juga kan gitu kan. Ya kita kan yang kita butuhkan output, bukan spek dari yang alat yang kita punya gitu kan. Kalau misal kita pakai alat apapun, ketika kita bisa menghasilkan akurasi tinggi, kenapa tidak kan seperti itu, Om. Ini perbandingannya, Om. Ini dari PUPR, ini dari yang saya survei, Om. Gitu. Dan akhirnya Wika mau mendesain ulang kan, Om, ini karena basic desain dari Kementerian PUPR, akhirnya Wika mendesain ulang alignment jalan menggunakan kontur yang ini, yang kita survei gitu, yang saya survei seperti itu, Om. Nah, kedua, ini, Om, ini yang lucu, jadi lucu. Nah, data yang hijau itu data dengan menggunakan kamera metrik nih, Om, yang tadi dibilang Om Jul mahal gitu kan, harga Ferrari gitu. Ini data yang atas, Om, itu data menggunakan fixed wing, Om, pakai GCP. Coba kita lihat grafiknya. Kita lihat bentuk grafiknya sama, Om, nggak ada beda gitu loh. Ini memang karena kita beda acuan aja sebenarnya kemarin itu. Kita lihat grafiknya itu sama. Saya filter pakai PCI, saya olah pakai Agisoft, saya ngukurnya pakai GCP juga, GCP yang dari Swiss itu kan alatnya. Oh, ini kita dapatkan grafik tuh sama gitu. Makanya menjadi lucu kenapa harus di state bahwa kita harus pakai kamera metrik, sedangkan sebagai kita yang saya sebagai praktisi, Om Jul yang sebagai dosen, ya benar gitu. Kenapa harus di state seperti itu? Sedangkan saya juga risetnya seperti ini gitu loh. Ini loh riset saya gitu. Ini kamera metrik, ini kamera non metrik, sama hasilnya gitu loh. Saya suka analogi gini, Om Febri. Saya suka analogi, saya potong. Saya suka analogi gini. Kita mau dari Bogor ke Jakarta, alat transportasi itu banyak gitu. Kita mau pakai Toyota Agya bisa. Jadi janganlah memakai standar bahwa dari Bogor ke Jakarta itu hanya bisa pakai Ferrari. Kalau saya analogi saya gitu. Jadi betul, Om. Pakai apa saja, yang penting kita nyampe kan itu. Iya, yang penting kan outputnya. Yang penting butuh ketelitian, akurasi presisi berapa kan seperti itu kan, Om. Intinya kan di situ. Kemudian lah, Om. Saya kebetulan kan mantan dari PPIG Unipa. Nanti kita mungkin bisa menyurat lah ke BIG untuk kita bisa berdiskusi. Siap. Tujuannya untuk perbaikan kan gitu. Maksud saya gini, tujuannya adalah kita punya anggota banyak. Saya sampai bilang kemarin di salah satu webinar juga, ada 1.400 orang di lapangan yang siap membantu pemerintah gitu kan. Dengan peralatan seadanya gitu kan. Kenapa itu tidak diberdayakan? Bagi saya sederhana itu. Dilanjut, Om. Siap, Om. Baru, silakan. Saya sangat setuju dengan Om Jul. Baik, terima kasih Om Jul. Saya akan berikan satu sesi bagaimana 3 pertanyaan terakhir, tapi sambil saya menunggu 3 orang penanya terakhir, mungkin saya akan minta Om Hikmat sedikit memberikan
arahannya juga atau pertimbangan dari sisi yang lain ya. Silakan, Prof. Sudah bisa, Prof? Ya, oke. Nggak deliver audionya, Pak. Masalah presisi ini menjadi hal yang bisa panjang sih sebetulnya. Tapi saya melihat begini ya, kenapa kita itu hanya melihat dari satu sisi. Padahal yang namanya kualitas data spasial yang dihasilkan itu tidak single. Ada tadi misalnya kaitannya dengan hardware. Ada juga mungkin software. Ada juga kaitannya dengan metode yang diambil. Dan yang paling penting adalah brandware-nya kita ini. Jadi sebagus apapun alat, kalau misalnya otaknya nggak ngikutin, nggak bisa. Gitu loh. Dan jadi artinya jangan jadi gini lah. Saya misalnya dikasih tadi barang canggih, tapi saya nggak bisa makanya. Percuma aja. Gitu loh. Jadi data dan kualitas itu nanti ini memang harus komprehensif. Jadi kita punya kompetensi orangnya untuk menjalankan, terus alatnya juga bisa kita gunakan, softwarenya juga sama, metodenya ini yang juga harus dipahami gitu ya. Jadi biar hasilnya itu bisa maksimal dengan akurasi dan presisi yang tinggi. Nah ini kalau misalnya ini kayak dulu ya. Dulu saya belajar JAIS itu kan pakai ILWIS. Karena semua wajib pakai ILWIS, Om. Itu kan. Nah, akhirnya sekarang digratis untuk ILWIS for Windows. Gitu ya. Nah, kemudian karena ada syarat-syarat tadi, ini yang susahnya itu ya. Syarat-syarat bahwa kalau misalnya nggak pakai satu software ini, nggak laku tuh. Gitu kan. Padahal mungkin software yang ya ini ya. Ya kadang-kadang tahulah artinya struktur ekonomi juga ini mempengaruhi nih, gitu kan. Kadang-kadang ini yang menyedihkan gitu. Jadi jangankan misalnya tadi ya, saya mau iseng-iseng aja kalau misalkan analisis kualitas vegetasi, itu pakai drone biasa aja bisa ngehasilin 1,45 mili itu dengan terbang 6 meter gitu kan. Tapi kan nggak ada standarnya Om Febri ya, ya gak? Nah ini yang kadang-kadang ini yang namanya capaian teknologi, capaian riset, kadang-kadang itu lebih dulu tuh daripada kebijakan. Itu kan. Jadi yang tadi yang data yang disampaikan oleh Om Febri tentang masalah data hasil metrik dengan yang biasa aja ya tadi apa? Fixing yang Om, fixing. Ya, pakai rotor. Nah, cuma yang jadi permasalahan seringkali kebijakan ini kan gini. Jadi seringkali kebijakan ini bukan nggak aneh ya. Mestinya kan gini ya. Saya dulu pernah lama tuh mempelajari masalah apa namanya natural management policy. Kayaknya ya udahlah mendingan praktek aja yang kayak begini Om. Jadi yang namanya kebijakan ini seringkali tidak memperingan pekerjaan. Itu saya juga aneh. Jadi mestinya yang namanya kebijakan itu kayak kita sakit dikasih resep. Jadi kebijakan itu bukan untuk membuat masalah lagi Om. Iya nggak? Ya ini kan masalahnya sederhana nih sebetulnya. Entah dia mau pakai kamera yang kata Om Jul itu yang mau Ferrari atau yang mereknya yang Agia. Masalahnya hasil-hasil riset kita ini tolong dong dibahas bersama. Jadi kalau misalnya alat yang digunakan oleh komunitas itu bisa untuk membantu, saya kira mesti ikhlas lah kita itu kan. Karena niat baik komunitas bantu siapapun tuh niatnya ikhlas sebetulnya kan. Nah, cuma kan masalahnya tadi
Jangan ngotot kalau misalnya kalau nggak pakai kamera ini nggak apa namanya nggak valid gitu loh, ya nggak? Benar, kalau menurut saya sih cocoknya sih memang ya tadi kemampuan brainware, kemampuan metodologi itu dibuka aja udah. Banyak kok metodologi-metodologi yang tentunya tanpa menggunakan alat-alat yang canggih itu bisa kita mengekstrak sesuatu. Contohlah kecil-kecilan nih. Saya kan nggak ada standarnya. Tapi saya ngerti kalau misalnya kita ngukur pakai NDVI itu harus ada NIR. Nah, teman-teman di luar itu udah banyak yang mengestimasi NDVI itu tanpa menggunakan NIR. Dan itu kemarin kita pakai, cocok juga. Gitu kan. Bisa dipakai untuk mendelineasi tutupan lahan tanpa melakukan on-screen digitizing. Nah, ini adalah metodologi. Kalau di kita sih bebas saja, Om. Ya kan? Bebas saja. Jadi kalau menurut saya gini, ini adalah masalah domain yang tentunya dari sisi pengembangan teknologi Om Febri jangan pernah berhenti. Dan mungkin ada satu step lagi kita untuk menginformasikan hasil-hasil temuan ini ke publik, ke pengambil kebijakan gitu kan. Memang kadang-kadang hidup ini mesti dilakukan dengan penuh kesabaran, Om. Gitu ya. Benar, Om. Siap. Iya, tapi kalaupun itu nggak diterima ya udah. Kita ini kan patokannya ikhlas, sabar, dan kalau udah memaksimalkan, udahlah kita tawakal aja. Siap. Orang Italia itu bilang yang namanya tawakal itu menerima sesuatu apa yang tidak bisa kita hindari. Siapa tahu ketika kita masih hidup kebijakannya nggak mendukung, tapi ketika mungkin turunan kita siapa tahu tuh yang namanya Mavic yang mini aja bisa lebih bagus kalian generasinya itu. Nah, jadi benar, setuju. menurut saya itu, jadi tetap aja Om, ini adalah sebuah upaya kita untuk melakukan perbaikan. Dan itu saya kira sangat baik sekali. Tadi Om Febri membandingkan ya kalau saya sewa kamera Mavic dengan pakai Cessna itu berapa juta itu harus sekali flight itu kan. Nah ini mestinya data ini diterima untuk didiskusikan dengan para pihak yang menggunakan yang menggunakan data spasial ini untuk akurasi datanya itu. Saya kira itu aja. Masalahnya apakah kita mau untuk sama-sama memberi dan menerima informasi ini dengan ikhlas. Nah itu Om. Itu sikap nomor berapa tuh? Nomor 2 ya Om ya? Nah, udah selesai berbagi ini. Jadi nggak ada ya kalau menurut saya sih nggak perlu diperdebatin. Memang itu masalahnya begitu. Cuman masalahnya kan kita ini kan mengembangkan ilmu mapping using drone ini sebagai salah satu kompetensi. Itu kuncinya itu. Karena kita hidup di ruang kok, di ruang spasial. Orang mesti tahu, orang mesti menguasai. Gitu kan. Dan kita terbukti jangankan misalnya level-level di yang banyak orang bilang kehutanan, pertanian dan sebagainya. Om Reno aja tuh di perpajakan tuh ngitungnya pakai GIS kok. Pakai drone. Ngeri kan? Iya. Itu kan itu Imam Brahmo Raya, Bandung sendiri belum pernah ada. Itu karena apa? Karena niat aja. Ya, Bandung harus pakai metrik, Om. metrik. Bandung harus pakai metrik. Ya, itulah ya. Jadi ada effort yang lain karena yang namanya capaian teknologi ini juga tergantung dari adaptasi Om, adaptasi sosial daripada yang menerimanya. Jadi kadang-kadang nih saya beberapa kali ya membantu kegiatan keproyekan lah ya, yang sifatnya strategis. Yang jadi masalah itu bukan di teknologi sebetulnya Om, gitu kan. Di daya penerimaannya, entah itu pengambil kebijakan, entah itu misalnya di pelaksana, entah itu di masyarakat. Kadang-kadang kita belum tahu teknologinya udah mencela. Itu yang bagi kita sungguh heran gitu ya. Itu. Jadi misalnya ada proyek, oh ini gini, apakah Anda pernah naik Shinkansen di Jepang atau di mana gitu kan? Belum. Loh Kak, Anda tuh mencela dari mana? Yang kadang-kadang bagi kita itu gitu. Jadi yang namanya standar pengetahuan, standar teknologi itu bukan standarnya saya. Bukan. Gitu loh.
Ya sekarang kalau misalnya drone itu nggak dipakai, kelindes kita, itu kan, kelindes nggak. Namanya teknologi itu nggak usah diumpetin. Jalankan teknologi itu untuk mempermudah pekerjaan dan meningkatkan nilai tambah. Itu kuncinya. Jadi jangan beli drone bagus-bagus, simpan aja di gudang itu. Sampai 2 tahun itu masih debuan tuh, Om. Nah ini kan. Jadi lebih baik alat itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Jadi buat apa kita beli alat sebagai teknologi kalau tidak buat tadi, ya kan, meningkatkan nilai tambah sama mempermudah pekerjaan. Kalau misalnya itu nggak bisa dilakukan, baliklah ke zaman Princeton gitu ya, zaman batu. Itu Om, makasih. Saya kira itu Om, masukan dari saya. Yang penting apa namanya, masalah-masalah akurasi itu tidak single dibebankan kepada alat dan spesifikasi alat, gitu kan. Jadi alat yang canggih kalau brand-brandnya nggak sanggup untuk tadi ya, misalnya kayak tadi, ini alat yang canggih, tapi salah menempatkan GCP, gitu kan, Buyar, Om. hasilnya nggak maksimal. Itu urusannya apa? Urusan di brand kita, ya nggak? Ya nggak? Logis nggak itu dilakukan? Jadi yang namanya akurasi presisi tidak cuma masalah rasional, gitu kan, tapi juga harus realistis, rasional realistis. Nah ini yang mungkin himbauan kita bagi kita sendiri lah ya, dan semuanya yang hadir, bahwa teknologi itu harus rasional dan realistis. Jadi kalau misalnya cuma rasional, itu kan, tapi nggak realistis, ya mau dipakai di mana? Saya kira itu Om Bahrun, tanggapan saya atas tadi yang didiskusikan ya. Jadi memang ini kalau diluasin bisa sampai pagi besok ini. Nggak kelar-kelar, Om. Bocoran, Om, itu tadi yang data pakai kamera metrik itu, yang 70 kilo itu, 2 itu seperti biasa di kita di Indonesia ini kadangkala dogma itu sangat menguasai sehingga kita tidak, seperti Om Profesor bilang, jangankan rasional pun tidak, apalagi realistis. Nah ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kawan-kawan juga sudah berdiskusi panjang lebar pada sore ini akan menjadi suatu masukan bahwa kita berangkat dari apa yang disebut community participatory. Kita bukan regulator, kita praktisi, tapi kita bisa memberikan sumbangan kita, sumbangsi kita kepada para regulator, mungkin juga kepada para kawan-kawan praktisi, baik itu di akademisi maupun pengambil kebijakan, menjadikan ini sebagai sebuah saya bilang kesadaran tentang kecerdasan spasial yang menjadi hak bagi semua orang. Semua orang sekarang sudah menikmatinya dalam bentuk seperti contohnya Gojek atau banyak hal yang lain yang menggunakan kecerdasan spasial ini sebagai suatu keseharian. Kenapa hal yang lebih bermanfaat ini tidak bisa kita pergunakan lagi dengan cara yang lebih praktis? Om Zul, mau ada yang tambahkan, Om Zul? Kalau saya prinsipnya gini, kita harus duduk berdiskusi dengan pengambil kebijakan, khususnya terkait drone ini, supaya kita bisa berkontribusi. Kalau bagi saya gitu, pemerintah rugi kalau tidak memanfaatkan 1.400 orang yang tersebar di 291 kabupaten kota. Bagi saya sederhana itu. Niat kita untuk saling membantu pemerintah, menyebarkan ilmu ini, dan kita punya cabang-cabang di mana ini sedang buka kelas masing-masing nih, meskipun 3, 4 orang, 5 orang. Kita akan mewarnai Indonesia, dan ini adalah sesuatu kekuatan yang pemerintah harus manfaatkan. Dan saya punya janji, kebetulan saya mantan kepala PPIG, meskipun mantan gitu ya, tapi masih ada di grup BIG dan saya akan berdiskusi dengan BIG. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita bisa berdiskusi langsung, entah ke kantor sana atau kalau masih corona ya kita bisa masuk di Dimsum, kita berdiskusi mencari solusi. Gitu Om Bahrun, terima kasih. Ya, betul Om. Artinya saya nggak melihat kita harus sampai ke pembuat kebijakan yang paling utama. Karena kita juga bisa bertahap, contohnya adalah pembuat kebijakan. Penentu kebijakan ini ada biasa di level di daerah atau bahkan di kepala daerah. Dan itu yang buat saya realistis sekali, rasional dan realistis bahwa mereka membutuhkan apa yang mereka harus dapatkan tanpa harus menabrak regulasi, tapi juga membuat mereka menentukan kebijakan dengan benar. Ini adalah yang bisa kita berikan pada mereka yang membutuhkan dari sisi kita sebagai kontribusi komunitas. Terima kasih banyak Om Febri sudah hadir menyampaikannya, Om Profesor
Hikmat Ramdan, Om Zul, kawan-kawan juga banyak yang saya tidak bisa sebut satu persatu, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, banyak kawan-kawan dari ITB, Unpad, kemudian juga ada surveyor, ada dari BPN juga. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan tetap berdiskusi dalam ruang terbuka yang positif, dan kontribusi ini sedikit banyak akan menjadikan kita, Indonesia akan lebih baik dan lebih hebat ke depannya. Saya tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Om Febri. Ya, saya buka mic-nya semua. Silakan, ada yang mau berbicara, ada waktu yang Terima kasih Om Febri. Sama satu lagi saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membutuhkan materi, silakan berikan emailnya dalam room chat ya. Terima kasih Om Febri. Terima kasih Om Prof. Terima kasih Om Febri. Kita tunggu beberapa hari ke depan ya. Pak Guru, Pak Zulfikar. Kawan-kawan di grup, beberapa saat depan kita akan mengenai hitungan emisi gas rumah kaca berbasis spasial ya. Jadi kita tunggu saja. Terima kasih. Terima kasih Om. Mantap Om Zul. Mantap Om. Izin live semua Om. Ya, terima kasih. Buka puasa buat yang di Wita. Ya, Wita silakan. Wita sudah buka puasa. Sedang buka puasa. Rokok aja, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Om. Yang membutuhkan materi nanti Harun, akan tembus 286 Om. 300. Hah? 300 Om. Masa sih? Coba Ya. kirimin Om. Waduh. 300 tapi nggak kerekam, jadi naik turun. Iya. Mantap banget nih 300. Oke, yang membutuhkan bahan presentasi tolong kirim emailnya ya di chat room. Mantap. Dibikin template-nya kan. Jadi itu bisa orang sekaligus datang ke situ, bisa survei ekonomi, survei sosial, survei potensi inventarisasi sumber daya gitu kan. Cuma Om, nanti jumlah atributnya dicek aja sampai berapa puluh tuh. Saya nggak, baru sampai 10 saya, oh ini bagus nih. Jadi lupakan dulu beberapa layer, cukup satu layer aja, karena dia satu layer itu akan satu row ke sini, ya nggak? Nah cuman filternya itu maksimum berapa puluh Om. Nah, kan? belum. Nah yang datanya Om Zulfikar itu bisa sampai ratusan itu ke kanannya, ini kan? Yang data kependudukan itu. Oh, iya. Kali itu bisa. Besok itu udah hari Jumat atau Milo? Iya, besok Jumat ya. Iya, besoknya lagi udah Lebaran, Om Milo. 3 hari lagi lebaran Om Milo. Iya. Jangan takbiran Om. Masa Malam presentasi lagi takbiran? Izin menyapa Om Febri. Ya, siap. Om, terima kasih banget nih. Saya jadi menikmati ini. Jadi makin menikmati acara ini karena Kameranya enggak ada Om. Kamera. Om Febri ini saya bilang, wah ini nanti pamungkas ini. Kalau sudah saya racuni dulu kecil-kecil, ujung-ujung Buatin semacam flyer. Jadi kita sebarkan terutama di KLHK biar banyak yang ikut. Boleh. Iya. Di flyer itu kita harus buat, kita sebarkan karena misalnya kawan-kawan yang menghitung emisi gas rumah kaca kan beberapa paling di Dirjen PPI dan itu cuma beberapa orang kan gitu. Ya. Padahal misalnya orang KSDA misalnya kayak Saya udah pakai ini Om, udah pakai kipas ini Om sekarang. Om, izin 3D DPR-nya Om Zul ya Om. Silakan coba Om Febri 3D-nya coba. Ayo. Saya racunin lagi. Ayo. Nih tuh lihat tuh 3D-nya tuh. Oh. Gila ini. Pisan. Ini saya pakai trial nih Om. Tuh. Beda ya, memang Bentley Context Capture Om. Pakai apa ini Om? Bentley Context Capture. Beda lagi ya dengan reality capture. Emang dia khusus reality modeling.
Nih bisa kita ukur tuh langsung tuh. Om Febri pernah pakai ini nggak? Saya pernah cobain, cuma belum terlalu ngerti ini. Korelator 3D. Belum pernah ya? Belum Om. Tahu saya waktu itu sih pernah ada yang nawarin juga. Cuman emang paling bagus sih ini katanya. Cuma saya belum pernah coba sih. Nanti boleh tuh saya cobain. Korelator 3D. Kan ya. Padahal ini cuma sirkular saja kalau kombinasi dengan yang double grid. Nah, itu lebih ini yang double grid nanti ini bisa kelihatan ya Om. Nah, ini nih. Ini kan masih ada bolong. Nah, ini masih ntar bisa ketutup nih Om. Saya ada data double gridnya, nanti tak cariin ya. Boleh Om, nanti saya bikin lagi Om. Ini saya bisa ketutup nih. Mumpung di sana, flightnya saya bikin saja karena kapan lagi gitu kan. Iya. Tapi Om Febri coba zoom di tulangan gedungnya, detail sekali lah. Detail Om, nih. Tuh. Ya kan lakukannya aja berasa nih Om. Iya. Ya kan, detail Om. Ini lampunya aja kelihatan Om nih, lampu. Landscape dari dulu tracknya. Ayo, saya racunin lagi. Karena itu untuk di sharing itu keren karena kadang-kadang dibutuhkan yang begini kan. Ya, saat kita awal presentasi. Saya punya lokasi seluruhnya ini, Om Febri, sampai Manggala Wana Bakti tak petain juga. Oh, sebelahan Om. Pernah sebelahan Mas. Iya, jadi gini Om Febri, saya waktu itu jujur terbang di sini ada yang melanggar peraturan, terbangnya ketinggian 200 meter. Tapi cara saya apa? Remote-nya saya suruh orang DPR yang pegang, jadi flight dia. Oh iya benar. Harus ada imunitas ya. Jadi sampai orang KLHK saja itu gak punya drone-nya, motor drone-nya Manggala itu saya punya lengkap. Oh, bisa tahu tuh koordinatnya tuh. Tuh. Ya kan? Tuh. Nih, tuh ya kan? Ya kan? Awas minta trialnya. Apanya tuh Om? Hah? Koordinat X, Y, Z. Iya Om. Elevasi wartawan Om. Ini 52. Bahaya ini. Lubang apa? Lubang ya? Ini pakai MSL juga bisa nih Om, pakai MSL ya. Ya kan, ini MSL. Ini game-nya Om. Tuh. Ayo. Mantap Om. Saya rencana habis lebaran nih mau mapping semua daerah wilayah kerja saya Om. Siap. Itu Mantap. Om Zul. Saya lagi ngomongin ya Om. Ajar Om. Soalnya bos sudah ngasih. Bilang Pak Donald. Mainkan. Persis. Mainkan Om. Oke Om, mohon maaf saya harus closing ini. Terima kasih banyak ya. Siap. Intinya nggak luar ekspektasi kita ya. Ternyata luar biasa nih Om Febri. Siap Komandan. Pakar ngelawan. Om Ilo jadi besok ya. Nih Om Febri. Kau lah siap. Kaleng. Sharing dulu lah. Trialnya dulu itu. Coba. Siap. Nanti saya tarik Google Drive dulu. Terima kasih, sampai jumpa ya kawan-kawan. Om Zul, Prof. Terima kasih banyak. Ya.